Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Modawamatul Islamiyah, mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2022, kelas A, izin menyampaikan resum mengenai fikih jinayah di pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12, mata kuliah fikih jinayah membahas mengenai syurbul khamar atau meminum khamar. Adapun penjelasan mengenai syurbul khamr sendiri, yakni mencakup pengertian, hukum, kronologi pelanggaran, sanksi, pembuktian jarimah, dampak kesehatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Syurbul khamr meliputi hukum, dampak, dan upaya pencegahannya dalam Islam. Pengertian syurbul khamr. Syurbul khamr berarti meminum khamr, yaitu minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat. Dalam istilah syariat, khamr mencakup segala jenis minuman yang memabukkan, baik dari anggur, kurma, gandum, maupun bahan yang lainnya. Dasar hukum pelanggaran khamr, yakni terdapat dalam Al-Quran yang melarang khamr secara bertahap. Tahap pertama terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 67 yang menyebutkan ada manfaat dan mudarat dalam meminum khamr. Tahap kedua dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tahap ketiga Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang menyebutkan larangan sholat saat mabuk. Tahap keempat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang menyebutkan larangan total karena termasuk perbuatan setan. Sanksi hukum bagi peminum khamr. Dalam hukum Islam, meminum khamr termasuk jarimah hudud. Hukumannya adalah hukuman had 40 hingga 80 cambukan. Tergantung ijtihad hakim dan situasi. Jika pelaku mabuk kemudian melakukan kejahatan lain, bisa dikenai sanksi ganda. Pembuktian jarimah syurbul khamr dapat dibuktikan dengan pengakuan pelaku, kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil, tanda-tanda nyata seperti perilaku mabuk dan bau khamr yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak khamr terhadap kesehatan. Dampak khamr sangat buruk dalam kesehatan. Khamr merusak sistem saraf pusat, hati, ginjal, dan jantung, menyebabkan gangguan mental, kecanduan, kehilangan kontrol diri, serta meningkatkan resiko kecelakaan dan kekerasan. Dapat merusak hubungan sosial dan keluarga. Upaya pencegahan dan penanggulangannya, yakni dapat dilakukan dengan edukasi agama dan kesehatan sejak dini. Penerapan hukum yang tegas, rehabilitasi dan konseling bagi pecandu, pengawasan penjualan dan distribusi alkohol, serta peran keluarga, masyarakat, dan negara sangat penting dalam menjaga generasi dari budaya khamr. Khamr merupakan suatu barang yang tidak dapat dikonsumsi apalagi oleh agama Islam, oleh pemeluk agama Islam. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, kita seharusnya menjauhi khamr dan tidak menyentuhnya sama sekali. Karena khamr adalah larangan dan diharamkan dalam Islam. Saya rasa cukup sekian resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.